Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jordan Tambunan, mahasiswa program studi 5 Administrasi Negara Universitas Palangkaraya. Pada video kedua saya akan membahas materi tentang paragraf, yaitu tepatnya pertemuan ke-10 sampai pertemuan ke-13. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Misnawati MC yang telah memberikan tugas ini sehingga saya mampu memahami apa itu paragraf, apa syarat paragraf yang baik dan benar, apa jenis-jenis paragraf, begitu kira-kira. Oke, langsung saja kita mengulas materi tentang paragraf. Jenis-jenis paragraf. Dalam karangan terdapat berbagai macam yang namanya paragraf ya. Macam-macam jenis paragraf tersebut dapat kita perhatikan dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang tersebut antara lain: satu, jenis paragraf diperhatikan dari satuan karangan. Di antaranya ada paragraf pembuka yang merupakan awal sebuah karangan atau sebuah pengantar pokok pola pikiran penulis yang ditempatkan pada biasanya di awal. Kemudian paragraf isi. Paragraf isi yaitu paragraf, disinilah semua diuraikan pokok masalah dalam karangan, yaitu bagian isi atau bagian karangan. Yang ketiga itu paragraf penutup, yaitu atau paragraf penyimpulan, yaitu paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan, yaitu bagian penutup atau bagian kesimpulan. Yang kedua, jenis paragraf diperhatikan dari sudut pandang sifat tujuan karangan. Di antaranya satu, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan atau memaparkan pokok masalah tertentu. Yang kedua, paragraf argumentasi atau paragraf argumentatif, yaitu paragraf yang mengemukakan suatu pikiran dengan alasan yang logis, alasan yang masuk akal. Yang ketiga, paragraf deskriptif, yaitu paragraf yang memberikan atau suatu suasana, area, dan benda. Keempat, ada paragraf naratif. Paragraf naratif ini adalah jenis paragraf yang menceritakan suatu masalah. Yang terakhir, paragraf persuasif, yaitu paragraf yang mempengaruhi atau membujuk orang tentang sesuatu. Yang ketiga, jenis paragraf ya, kita tinjau dari sudut pandang posisi kalimat, dari posisi kalimat topik di dalam paragraf. Di antaranya ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu kalimat yang menempatkan kalimat topik pada akhir paragraf. Kemudian paragraf deduktif, induktif, yaitu paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal dan akhir paragraf. Kemudian paragraf generatif, ini jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik pada tengah paragraf. Kemudian paragraf tanpa kalimat topik adalah paragraf yang mengembangkan paragraf yang melebihi satu paragraf. Kemudian sudut pandang yang keempat itu yaitu diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf, diantaranya yaitu adanya paragraf menerangkan, paragraf merinci, paragraf contoh, paragraf buktian, paragraf pertanyaan, paragraf perbandingan, paragraf sebab akibat. Maka dari keempat sudut pandang paragraf di atas, untuk itu harus kita pahami lebih lanjut antara satuan karangan dan paragraf sudut pandang yang sifat atau tujuan karangan tertentu. Jadi setelah kita memperhatikan jenis-jenis paragraf dari berbagai sudut pandang, saya akan menjelaskan jenis paragraf dari sudut pandang satuan karangan, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini adalah paragraf yang mengawali sebuah penulisan karangan dengan mengantarkan pokok masalah dalam bagian pendahuluan karangan. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun paragraf pembuka karangan. Yang pertama, paragraf itu berfungsi mengantarkan pokok masalah karangan. Yang kedua,
paragraf itu sanggup menyiapkan pikiran pembaca pada pokok masalah yang akan dijelaskan. Yang ketiga, kata-kata dalam paragraf ini hendaknya menarik perhatian pembaca sehingga mudah memahami pokok masalah yang akan diuraikan. Yang keempat, kalimat dalam paragraf dalam bagian ini tidak terlalu panjang karena paragraf belum menguraikan. Yang kedua, bagian pada paragraf isi. Paragraf isi atau paragraf uraian atau pengembang adalah jenis paragraf yang berfungsi menguraikan atau memperjelas pokok masalah yang akan diuraikan dalam karangan. Uraian pokok masalah dalam paragraf ini dapat disampaikan dengan berbagai metode pengembangan dan menampilkan hal-hal teknis uraian dalam karangan ilmiah. Hal-hal yang diperhatikan dalam jenis paragraf ini antaranya: 1. Mengemukakan pokok masalah dengan jelas dan eksplisit. 2. Perlu dijaga keserasian dan kelogisan antar paragraf. 3. Pengembangan paragraf dapat menggunakan jenis paragraf ekspositoris, argumentasi, dan deskriptif dan naratif. Yang keempat, memperhatikan teknis penulisan seperti kutipan, sumber kutipan, penggunaan bagan, diagram, grafik, maupun kurva. Yang kelima, menyiapkan uraian pokok masalah yang disintesiskan sebagai bahan paragraf kesimpulan. Kemudian terakhir, paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan pernyataan kembali gagasan yang diuraikan atau merupakan jawaban yang terdapat pada paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan akhir sebuah paragraf yang dapat disampaikan secara horizontal dan vertikal dalam rincian. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun paragraf penutup diantaranya: 1. Paragraf ini tidak boleh terlalu panjang dan tidak begitu saja memutuskan. 2. Paragraf ini ditampilkan sebagai cerminan sebuah kesimpulan. 3. Paragraf ini harus mendapat kesan positif dan informatif. Yang keempat, pengetahuan yang logis dan konklusif. Yang kelima, paragraf ini dapat berupa jawaban singkat dari uraian atau pernyataan yang terdapat pada paragraf pembuka. Jadi melalui kalimat penutup ini kita harus bisa menjadi jawaban dari uraian di paragraf isi tadi. Yang keenam, paragraf ini jangan lagi menguraikan, mengutip, dan mengemukakan masalah baru, karena tadi sudah dijelaskan pada paragraf isi. Ketujuh, berdasarkan apa yang disimpulkan dalam paragraf, penulis dapat mengajukan rekomendasi. Kedelapan, usulan yang berupa saran karena keterbatasan waktu dan dana yang penulis dapatkan. Itu biasanya ya dapat kita temukan ya dalam penulisan paragraf ini. Ada usulan, saran, kritik, bisa saja karena keterbatasan